mengganggu waktu Ibu. Iya, Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. boleh. Sejak berapa lama sanggar ini dibuat? Tahun 2019, bulan Oktober. Ya, Oktober. Alasan mengapa Ibu tertarik untuk membangun sanggar ini? Bukan tertarik sih, sebenarnya pas sama dengan bakat ibu ya. Jadi kan bakat ibu tuh kan menari dari dulu, menari, bergerak, olahraga gitu ya. Jadi Bora di situ tuh dari dulu sebenarnya lulus kuliah 2012 itu pengen buka sanggar, kan nggak punya modal, kayaknya ngumpulin modal, barulah tercipta tahun 2019. Karena memang keinginannya seperti itu, punya usaha, punya bisnis kecil-kecilan. Terus yang kedua, karena memang sanggar di Pamekasan itu kan nggak banyak, jadi untuk pesaing itu sangat sedikit. Karena kalau kita bikin usaha itu harus pikir dulu usaha apa yang kiranya nanti bukan hanya apa ya namanya ya, berkembang cuma saat ini doang, tapi untuk selanjutnya gitu. Kalau kayak buka salon banyak sudah pesaing-pesaingnya ya kan, buka baju, butik-butik itu banyak banget. Tapi kalau sanggar sudah kita mau proses, soalnya Ibu Roro tuh pengen berproses sama kalian, murid-muridnya Ibu Roro, sama murid-murid yang pengen belajar di sini gitu. Pengen menularkan lah hobiku jadi suatu penghasilan. Ya, ada lagi? Butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan sebuah event? Kalau mau pengen bikin event itu kan banyak. Ada yang event pertunjukan. Kalau mau event kayak pameran gitu juga perlu butuh waktu yang sangat lama. Itu eventnya, misal kita mau ibu mau bikin event di sini, event tentang pergelaran seni tari. Nah, biasanya itu harus minimal itu 1 minggu. Tapi kalau pengen maksimal itu bisa 1 bulan. 1 bulan untuk menyiapkan. Gitu. Tapi eventnya aja ya, bukan proses latihan narinya. Kalau proses latihan narinya saya yakin kurang, harus 2 bulan, 3 bulan gitu. Baru bakat berhasil, baru bakat sukses. Karena kalau waktu singkat kayaknya enggak deh, Bu Roro nggak mau seperti itu, nggak mau dadak-dadak gitu loh, ngerti kan? Jadi harus dipersiapkan secara matang. Kira-kira berapa keuntungan yang didapat dalam satu event? Nah, kalau ngomong masalah keuntungan itu tergantung publikasi. Kan kalau kita bikin suatu panitia gitu ya, pergelaran, namanya event organizer. Ya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Berapa keuntungan? Kalau ngomong keuntungan, kita tuh nggak bisa ngomong keuntungan. Menurut Bu Roro, keuntungan itu kepuasan. Jadi kalau event di Bu Roro sukses, berarti Bu Roro puas. Dari situ untung banget gitu. Nah, kalau memang keuntungannya itu ngomong finansial, biasanya keuntungannya dari tiket. Terus kalau kita ngadain pertunjukan, terus ada yang jual-jual kayak stand gitu. Kalau sepengetahuan saya, keuntungannya nggak banyak sih kayak gitu-gitu tuh. Apalagi di Pamekasan, event tuh sedikit. Iya kalau di Surabaya, event-eventnya, event besar gitu ya. Pernah nggak sampai ke luar negeri? Kalau apa bikin event atau ikut event gitu. Kalau ikut event banyak sekali, ke Jakarta, ke Bali, ke Kalimantan, Pak Yudi. Kalau Pak Yudi itu malah ke Malaysia, Singapura. Pak Yudi mukul main alat musik. Apa ada kisaran harga tertentu untuk setiap event? Iya, pasti. Paling enggak kalau event besar itu kita pasti ngabisnya puluhan juta, 10, 15, karena nggak banyak yang harus kita persiapkan itu dari segi panggung, sound ya banyak sekali. Kalau ngomong event ya, lagi event seni budaya itu butuh dana yang banyak. Contoh pergelaran tiap tahun kan kita pasti ada semalam di Madura. Event gitu tuh pasti mainnya 1M, 500 juta. Itu event budaya ya, event kesenian itu. Jadi masih gitu budgetnya, tidak murah. Mana bayar penarinya, mana bayar pelatihnya, mana bayar lightingnya, iya kan? Iya. Mana baju kostumnya, banyak sekali pengeluarannya. Terus kerugian yang diterima akibat event-event yang tidak ada? Iya sih, maksudnya kerugian finansial
Enggak sih, sama selama ini kita tetap berproses meskipun nggak ada event di sini. Karena ketika berproses, menurut Bro Roro, anak-anak itu mulai belajar gitu ya. Jadi nggak ada ini deh kayaknya, nggak ada kerugian sih. Kalau event ada kerugian pasti kadang rugi. Tapi yang penting kita tuh puas dan berjalan lancar kan eventnya kan gitu ya. Kalau dampak yang ditimbulkan pandemi ini Oh pada banyak sekali. Cuma karena Sanggarnya Bu Roro itu bukan letaknya di tengah kota yang jadi sorotannya Polres dan lain sebagainya. Di sini terbuka waktu pandemi. Jadi Bu Roro nggak rugi. Jadi tiap bulan pasti ada pemasukan. Entah itu dari senam sama tari. Karena Bu Roro kan nggak buka hanya kelas tari aja, kelas senam. Jadi Bu Roro tetap ada tuh pemasukan yang ada di sini. Alhamdulillah. Kalau mau rugi banget karena belum buat Sanggarnya Bu Roro ini mahal Bu Roro tuh sekitar 175-an dulu, 175 juta nih semua sampai itor dalamnya. Tapi kalau ngomong balik ya belum balik modal, apalagi 10 tahun 20 tahun lagi, tapi semoga nggak nyampe gitu. Tapi kalau tiap bulan ada pemasukan, banyak pemasukannya apalagi sekarang gitu. Bagaimana cara ibu untuk mengatasi kerugian saat pandemi? Ya karena nggak rugi itu tadi, ya Bu Roro tetap berproses dan tetap apa ya mempublish, men-share kalau di sini ada Sanggar itu untuk ya sosial media. Tujuan utamanya Bu Roro itu bikin sosmed, IG, Telegram, WhatsApp, ya Facebook, hanya untuk mempromosikan Sanggarnya Bu Roro ini. Karena kan ini baru gitu. Jadi untuk rugi enggak sih, alhamdulillah enggak rugi. Malah Bu Roro itu sangat bersyukur karena Bu Roro di sini punya asisten. Tari ada 2 orang, senam pun juga 2 orang, kepercayaannya Bu Roro. Jadi tiap bulan Bu Roro harus bayarin mereka. Jadi kalau Bu Roro sekarang gitu dibayar kepala sekolah, dibayar sekolah, sekarang Bu Roro di sini berpikir untuk membayar orang. Gitu. Ya karena kalau sepi, kasihan mereka nggak punya pendapatan kan, nggak dibayar sama Bu Roro kan, gitu. Jadi mereka juga bertugas untuk mempromosikan Sanggarnya Bu Roro, gitu. Sekian itu pertanyaan dari kami. Oke, sukses selalu buat kalian. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.